Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gilang Fauzan, mahasiswa Teknik Mesin 2016. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, analisis efisiensi driveline terhadap performance output pada kendaraan konversi listrik Makara LT Vehicle 02. Saya akan memaparkan pertama dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan dan saran dari penelitian saya. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang yang melandasi alasan penelitian ini kenapa ada. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada tahun 2019 Jakarta memasuki salah satu kota yang mempunyai tingkat polusi terburuk di dunia. Hal tersebut salah satu kontributor paling besarnya adalah transportasi yang digunakan pada jalanan Jakarta, yaitu adalah kendaraan yang menghasilkan gas emisi gas buang CO2 yang menyebabkan menciptakan banyak sekali polusi pada udara di sekitarnya. Permasalahan tersebut bukan hanya dialami oleh Jakarta, namun juga kota-kota besar juga di negara-negara maju, yang dimana pada negara-negara tersebut sudah mulai adanya arahan dan juga gagasan dari pemerintahnya untuk mengganti moda kendaraan mereka yang awalnya masih menggunakan motor bakar dan juga menghasilkan gas emisi menjadi bahan bakar alternatif seperti kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik itu sama sekali tidak menghasilkan gas emisi. Karena kendaraan listrik sudah dianggap sebagai arah masa depan moda transportasi kita, maka salah satu tanggung jawab kita adalah untuk juga mempersiapkan Indonesia agar dapat bisa menyongsong masa depan untuk menggunakan kendaraan listrik. Oleh karena itu muncullah ide untuk melakukan konversi pada kendaraan-kendaraan yang sudah ada menjadi kendaraan listrik. Yang dimana dengan melakukan konversi, maka diharapkan masyarakat dapat mengadaptasi teknologi ini jauh lebih mudah dan juga jauh lebih baik. Dikarenakan dengan melakukan konversi, kita sudah memanfaatkan platform yang sudah ada dan juga dengan menggunakan biaya yang jauh lebih murah. Ide tersebut sudah diwujudkan dengan melakukan riset objek penelitian yang sudah dilakukan oleh tim Aircave di Universitas Indonesia, yaitu adalah Makara Electric Vehicle 02, yang dimana basis kendaraan yang digunakan adalah Daihatsu Ayla yang sudah dikonversi menjadi kendaraan listrik menggunakan motor AC 3 fase 7,5 kW dengan baterai lead acid 12 volt, ada 6 buah, dan juga menggunakan konfigurasi driveline yang sama dengan standar kendaraan, karena sesuai dengan mindset konversi adalah dengan biaya yang lebih murah dan juga jauh lebih sederhana, yaitu salah satu caranya adalah untuk mempertahankan komponen-komponen yang tidak perlu diganti dan mengganti komponen sesedikit mungkin. Rumusan masalah dari penelitian saya hari ini adalah untuk mencari tahu berapa nilai torsi dan daya yang dihasilkan oleh kendaraan dengan konfigurasi motor AC tersebut disambung dengan transmisi 5 percepatan manual standar dari Daihatsu Ayla-nya. Lalu untuk mengukur nilai torsi dan daya dibandingkan dengan kecepatan kendaraan dan RPM motor pada setiap giginya dari transmisi kendaraan tersebut, dan juga untuk menentukan apakah konfigurasi driveline tersebut untuk MFN02 adalah konfigurasi yang efisien untuk menghasilkan performa yang tepat untuk tipe kendaraan M1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan juga mengoptimalisasi performa dari MFN02 berdasarkan dari segi driveline-nya, apakah kendaraan tersebut sudah siap digunakan pada jalanan sebenarnya atau tidak. Sekarang saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang saya gunakan untuk penelitian saya. Dari segi performance output, saya memperhitungkan nilai daya menggunakan persamaan ini dengan satuan watt atau horsepower, lalu torsi menggunakan persamaan tersebut juga dengan satuan Newton meter. Biasa dapat diukur pada roda ataupun juga pada powertrain kendaraan. Selanjutnya saya juga mengkaji motor listriknya. Berikut adalah spesifikasi dari motor yang digunakan sesuai dengan MFN02 sekarang. Lalu pada sebelah kanan di situ dapat dilihat adanya grafik karakteristik performa motor biasanya. Seperti dapat dilihat bahwa nilai torsi dan juga nilai daya yang dihasilkan pada motor itu sangat tergantung dari RPM yang dihasilkan oleh motornya. Namun karakteristiknya kurang lebih untuk setiap motor akan sama seperti itu, hanya berbeda dari segi operating speed range dan power dan juga torsi yang dihasilkan. Untuk driveline sendiri, sebenarnya definisi driveline itu adalah komponen yang akan menyalurkan nilai daya dan juga nilai torsi yang dihasilkan oleh powertrain, baik itu motor bakar atau motor listrik, ke roda kendaraan. Pertama pada driveline yang saya gunakan adalah pertama saya akan bandingkan dari nilai torsi pada roda dan juga nilai torsi pada powertrain dengan rasio giginya, lalu nilai RPM powertrain dan juga RPM pada roda. Lalu berikut juga karakteristik transmisi. Pada tabel sebelah kiri saya memaparkan rasio gigi transmisi yang digunakan pada MFN02 sekarang. Lalu pada grafik di sebelah kanan dapat dilihat adalah ilustrasi hubungan RPM pada kendaraan dengan kecepatan kendaraan untuk pada setiap gigi penggunaannya. Lalu ada juga nilai relative effort. Relative effort adalah nilai gaya yang dihasilkan oleh kendaraan untuk dapat melawan gaya-gaya hambatan yang bekerja pada kendaraan. Dapat dilihat gigi 1, di mana gigi 1 memiliki rasio gigi paling besar, memiliki nilai relative effort jauh lebih besar dibandingkan gigi yang lainnya, karena gigi 1 memiliki kemampuan untuk memultiplikasi torsi jauh lebih besar dibandingkan gigi yang lain yang dihasilkan oleh powertrain-nya.
Lalu ada juga hambatan yang bekerja pada kendaraan. Yang pertama ada hambatan guling, ini disebabkan oleh defleksi dari ban kendaraan, rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu ada juga hambatan udara disebabkan oleh udara yang ditabrak oleh kendaraan, dengan persamaan sebagai berikut. Lalu juga ada hambatan tanjakan disebabkan oleh gaya gravitasi yang menarik kendaraannya ke belakang, dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan memaparkan dari segi metodologi penelitian yang akan saya lakukan pada penelitian ini. Pertama saya akan melakukan studi literatur, menyusun perumusan masalah, melakukan uji dengan alat, melakukan perhitungan dari hasil uji alat tersebut, melakukan pengolahan data, analisis, dan juga menarik kesimpulan dari penelitian saya. Alat yang akan saya gunakan adalah HP dynamometer, di mana HP dynamometer ini adalah alat yang dapat mengukur nilai daya dan juga nilai torsi yang dihasilkan pada kendaraan. Dapat dilihat bahwa nilai yang saya dapatkan adalah daya pada drive shaft, torsi pada drive shaft, dan juga RPM pada drive shaft. Berikut dokumentasi pada saat pengambilan data saya, dapat dilihat bahwa alat dynamometer ini langsung dihubungkan pada hub kendaraan, di mana saya dapat menghilangkan data yang tidak akurat dikarenakan tekanan udara pada ban yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya juga akan mengukur performa kendaraan pada roda dan juga pada powertrain. Saya akan menggunakan dua persamaan tersebut, dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada grafik di atasnya, di mana saya akan membandingkan nilai torsi pada roda menggunakan rasio gigi dengan torsi pada powertrain, dan juga saya akan menghitung nilai daya menggunakan nilai torsi yang diukur dari alat dynamometer. Selanjutnya saya akan melakukan kalkulasi gaya hambatan, yaitu adalah hambatan guling, hambatan udara, dan juga hambatan tanjakan dengan simulasi tanjakan dari 2 derajat sampai 22 derajat. Lalu selanjutnya saya akan menghitung relative effort sesuai dengan gigi yang masing-masing dipilih pada transmisi. Untuk hasil perhitungannya, hasil penelitiannya dapat dilihat, pertama adalah daya dan torsi. Dapat dilihat bahwa nilai daya dan torsi maksimal yang dicapai adalah 94 Nm untuk nilai torsi, dan juga untuk nilai dayanya adalah 13,2 horsepower. Kedua nilai tersebut dapat dicapai pada RPM kisaran dari 700 sampai 1200 RPM. Grafik tersebut didapatkan dari data dynamometer dengan menggunakan data pada gigi 4, dikarenakan gigi 4 merupakan gigi dengan rasio gigi paling mendekati 1. Untuk metode penggunaan alat dynamometer biasanya selalu menggunakan gigi 4 juga untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Untuk grafik yang sebelah kanan dapat lihat, itu adalah karakteristik motor yang saya dapatkan dengan menggunakan pendekatan statistikal, berdasarkan data-data yang saya dapatkan di dynamometer. Grafik ini akan sangat berguna untuk penelitian selanjutnya atau penelitian ini, untuk melihat apakah operating speed range yang dibutuhkan pada setiap gigi dari transmisi yang ada sekarang sudah sesuai dengan karakteristik dari performa dari powertrain-nya atau dari motornya. Apakah operating speed range itu sudah dapat memberikan nilai torsi yang optimum untuk setiap giginya, yang saya akan jelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, pertama-tama saya harus untuk menganalisis karakteristik transmisinya terlebih dahulu. Karakteristik transmisi di sini adalah bagaimana saya dapat menghubungkan kecepatan kendaraan dengan RPM motor yang dipilih dan juga gigi yang dipilih pada transmisi. Sebagai contoh, dapat dilihat gigi 5 yang memiliki rasio gigi paling kecil, dia membutuhkan RPM motor yang kecil untuk menghasilkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan gigi yang lain. Sudah sesuai dengan apa yang saya paparkan di teorinya. Nah, untuk karakteristik transmisi ini, setelah saya melakukan perhitungan, dapat lihat bahwa gigi 1 menghasilkan kecepatan maksimal 22 km per jam dibandingkan dengan RPM motor yang dapat lihat pada tabel. Lalu gigi 2 memiliki kecepatan maksimum 36 km, gigi 3 42 km per jam, gigi 4 46 km per jam, dan gigi 5 adalah 46 km per jam juga. Apabila kita ingin mengacu dengan standar peraturan pemerintah tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, sudah menyatakan bahwa sebenarnya minimal kendaraan untuk lewat melaju di jalan tol itu kecepatannya ada 60 km per jam. Jadi dapat dikatakan bahwa MFN 02 ini belum mencapai batas minimum dari standar kendaraan batas minimal di jalan tol. Dapat dilihat, yang menjadi menarik di sini adalah dari tabel dapat dilihat bahwa operating speed range untuk gigi 1 dan juga gigi 5 sangatlah berbeda. Hal ini karena adanya rasio gigi yang berbeda dari gigi 1 dan juga gigi 5. Dapat dilihat bahwa gigi 1 cenderung membuat motor berputar pada operating speed range yang jauh lebih tinggi, sementara gigi 5 itu membuat motor berputar pada operating speed range yang jauh lebih rendah. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dengan ilustrasi seperti ini. Dapat digambarkan pada ilustrasi ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai daya dan juga torsi yang dapat dihasilkan oleh kendaraan itu sangat terpengaruh dengan operating speed range dari powertrain yang digunakan. Dalam konteks MFN 02 ini adalah motornya. Jadi karakteristik bagaimana motor bisa menghasilkan torsi dan juga horsepower itu
akanlah sangat berpengaruh dengan performa kendaraan pada setiap giginya. Dapat dilihat sebagai contoh pada gigi satu, dikarenakan gigi satu menempatkan motor untuk berputar pada operating speed range yang jauh lebih tinggi dibandingkan gigi yang lain, sementara karakteristik motor yang digunakan sekarang memiliki nilai torsi yang sudah sangat menurun dimulai dari sekitar 1.200 RPM, membuat gigi satu hanya akan menggunakan nilai torsi yang jauh lebih kecil dibandingkan sebagai contoh gigi 5, di mana gigi 5 dapat memanfaatkan nilai torsi yang jauh lebih besar karena operating speed range-nya pun juga jauh lebih rendah dibandingkan gigi satu. Grafik ini pun juga bisa digunakan untuk menganalisis apakah kira-kira powertrain yang akan dipasangkan untuk MFN02 ini sudah sesuai atau tidak dengan penggunaan driveline atau transmisi yang standar dari kendaraan Daihatsu Ayla yang standarnya. Selanjutnya saya juga menganalisis dari segi tractive effort-nya. Saya bandingkan dengan gaya hambatan, di mana bahwa sesuai dengan teori bahwa gigi satu itu pasti memiliki nilai kemampuan menanjak itu jauh lebih tinggi dibandingkan gigi selanjutnya, karena gigi satu memiliki reduction gear yang paling besar. Dapat lihat gigi satu mampu menanjak 20 derajat, gigi 2 mampu menanjak 15 derajat, gigi 3 8 derajat, gigi 4 5 derajat, dan gigi 5 itu mampu menanjak 4 derajat. Apabila kita ingin mengacu pada standar nasional Indonesia tentang geometri jalan perkotaan, bahwa maksimal tanjakan itu hanya 4,57 derajat, dan tanjakan tersebut sudah dapat kita lalui dengan mudah dengan menggunakan gigi 4. Yang dimana berarti sebenarnya MFN02 ini sudah mampu untuk menanjak pada jalanan di Jakarta. Lalu penulis juga melakukan percobaan run kedua, yaitu adalah rangkaian percobaan yang kedua setelah melakukan percobaan yang pertama. Setelah dilakukan perhitungan bahwa kendaraan tersebut sudah melalui jarak kurang lebih 3,86 km. Dan ternyata memiliki penurunan performa yang cukup jauh. Yaitu adalah pada dari kemampuan load motornya itu turun sekitar 29% dari seharusnya. Lalu horsepower-nya pun juga menurun 2 horsepower dari seharusnya, dan juga torsi menurun jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, di mana sebelumnya mengalami penurunan dari 850 RPM, sekarang dari 650 RPM sudah mengalami penurunan. Lalu untuk percobaan run kedua juga, berikut relative effort-nya, dapat lihat kemampuan menanjak itu mengalami penurunan 2-6 derajat, lalu untuk kecepatan maksimumnya juga mengalami penurunan sebesar 17% sampai 22% pada gigi 4 dan pada gigi 5. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari penelitian saya. Poin pertama, saya menyimpulkan bahwa ternyata konfigurasi driveline sekarang ini sudah mampu untuk mengantarkan seluruh daya dan juga torsi dari spesifikasi motornya dengan sesuai. Lalu selanjutnya saya juga menyimpulkan bahwa ternyata kecepatan maksimum kendaraan yang dicapai belum mencapai batas minimal kendaraan pada jalan tol, yaitu 60 km per jam. Dan juga pada poin ketiga, saya juga merangkum dan juga menyimpulkan operating speed range pada powertrain yang dibutuhkan sesuai dengan driveline MFN02 yang digunakan sekarang. Lalu selanjutnya saya juga sudah mengatakan bahwa ternyata kendaraan MFN02 ini mampu menanjak dengan maksimal derajat kemiringan 22 derajat dengan maksimum kecepatan 7 km per jam. Apabila ingin mengacu dengan standar nasional Indonesia, dapat dilalui standar tersebut dengan gigi 4 dengan kecepatan maksimum 24 km per jam. Lalu yang terakhir, saya juga menyimpulkan bahwa ternyata pada saat kondisi baterai itu tidak full atau sudah melalui jarak sekitar 3,86 km, 3,86 km, sudah mengalami penurunan dari kemampuan motornya 29%, lalu nilai horsepower juga turun 17%, dan kecepatan maksimumnya juga turun pada gigi 4 dan gigi 5 sekitar 17-22%, dan kemampuan menanjaknya pun juga turun kurang lebih 2-6 derajat. Lalu saran saya untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meninjau kembali powertrain yang digunakan pada MFN02 ini agar dapat sesuai dengan karakteristik performa motor yang mampu mengakomodir untuk batas minimum kecepatan di jalanan raya di Indonesia. Dan juga untuk selanjutnya saya juga menyarankan untuk meninjau kembali penggunaan drivetrain yang ada pada MFN02 ini, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa drivetrain standar ini didesain untuk mengakomodir operating speed range dari motor pembakaran dalam standar Daihatsu Ayla atau basis kendaraan konversi ini, yang memiliki operating speed range yang cukup berbeda dengan motor listrik. Lalu pada poin ketiga juga saya menyarankan untuk menguji MFN02 ini pada kondisi jalanan raya secara langsung atau pengujian secara langsung agar data yang didapatkan jauh lebih akurat. Berikut daftar pusaka yang saya gunakan. Itu saja dari saya. Terima kasih.